sehingga dengan kenikmatan itu bisa kita gunakan untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah dan sekaligus kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita Beliau Bapak Haji Muhammad Arif Rahman LC yang pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian tentang renungan umur yang tetap muda meskipun usia sudah menua. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kita dimudahkan langkah kita menuju ke masjid ini, masjid yang kita cintai ini, Masjid Istiqomah, untuk melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah, yang selalu berusaha untuk menjalankan apa yang telah ditinggalkan Rasulullah untuk kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya belum melanjutkan tentang hadis yang sebelum 2 pekan yang lalu ya, tentang pembagian atau 3 golongan, 3 faktor dan seterusnya. Ini masih edisi awal tahun. Kalau kemarin akhir tahun, sekarang awal tahun. Ini renungan tentang umur atau usia. Memang membuat judulnya bingung saya, karena di sini kalau menua itu sudah menjadi istilah. Kalau semakin muda itu bahasa Indonesia apa saya nggak tahu itu. Memuda kan nggak ada nggih. Kalau menua ada, tapi kalau memuda nggak ada. Adanya meremaja. Ya. Jadi ini tentang usia manusia itu yang bukan semakin turun, tetapi usia manusia itu semakin bertambah. Tetapi bertambahnya usia manusia, usia kita itu sunnatullahnya banyak hal yang melemah. Secara fisik semakin lemah, secara mental juga seperti itu. Kemudian pikiran juga sama. Tetapi ada hal-hal yang kemudian semakin menguat. Nah,
Kalau yang lain melemah, ini semakin kuat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ada dua hal. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini kalau kita berbicara awal tahun di Indonesia ini kita banyak tahun, ya. Jadi ada tahun miladiyah, ada tahun hijriyah, sebentar lagi tahun Cina. Cina itu mulainya kapan ya? Februari ya, pas itu ya Februari nanti Konfusi Wacai. Terus ada penanggalan Jawa dan lain sebagainya. Tetapi memang yang lebih banyak kita gunakan adalah penanggalan miladiyah atau Masehi. Sehingga ketika kita berbicara masalah umur pun sama. Umur kita ini atau kita hitung dari kalender miladiyah atau Masehi. Jadi usia panjenengan apakah masih 20-an, 30-an, 40-an atau 50-an itu sesuai kalender Masehi. Jadi kalau usianya itu 57 kalender Masehi, masih kelihatan muda. Tapi begitu dikonversi ke penanggalan Hijriyah, wah itu kelihatan, Pak. Jadi karena setiap tahun itu kan perbedaan 11 hari. Jadi kalau dikonversi ke penanggalan Hijriyah, panjenengan tidak 57, lebih 60-an. Maka daripada kalender Hijriyah, mending pakai kalender karena kelihatan lebih muda beberapa bulan atau beberapa tahun, kan lumayan gitu loh. Kalau Rasulullah SAW sampaikan usia umatku antara 60 tahun, belum, kalau pakai miladiyah mungkin boleh jadi belum sampai 60 tahun. Begitu pakai hijriyah, udah 62, berarti sudah mendekati. Yang bilang bukan saya ya. Jadi seperti itu. Ini tentunya kita ini sudah melewati kalau kita berbicara masalah perubahan tahun. Ini usia kita itu bisa dikatakan bertambah dari sisi bilangan. Bilangan kita bertambah. Setiap tahun bertambah. Apakah dan memang dimulainya dari 1 Januari meskipun nanti dihitung dari tanggal panjenengan lahir. Secara bilangan bertambah. Tetapi secara jatah kita hidup di dunia ini berkurang. Tapi secara bilangan bertambah. Alhamdulillah kita pakai contoh yang 60-an aja lah gitu. Yang 50 ke bawah nggak usah pakai contoh, masih lama gitu, Pak. Jadi 61 kalau jatahnya itu 65 berarti kurang 4 tahun kan gitu. Nah, kalau sudah 70 jatahnya 72 berarti kurang 2 tahun. Ya kita tinggal menghitung saja. Cuma memang kemudian hal ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya dirahasiakan. Nah, sebagaimana kemarin kita bahas, kita berbicara masalah umur, masalah usia sudah beberapa kali. Nah, itu untungnya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian diperlihatkan, itu juga belum menjamin kita mendekati ajal kemudian tobat. Nah, biasanya tobatnya nanti kalau sudah mepet-pet gitu. Itu kalau dibuka, Pak. Nah, jadi kalau dibuka kurang 10 tahun, masih lumayan lah 10 tahun. 5 tahun masih lumayan, begitu setahun, masih 12 bulan. Bukan setahun hitungnya, masih 12 bulan. Begitu mepet, kemudian tobat. Nah, tapi ini kemudian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya. Nah, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahramu banu Adam wa tashibbu minhu ithnatani al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umri
Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, anak Adam semakin menua. Nah, maka tadi kami sampaikan usia kita itu semakin bertambah. Jadi perjalanan hidup kita tidak ke belakang tapi pasti ke depan. Tetapi justru ada dua hal yang tetap muda atau bahkan kemudian masih tetap kuat atau bahkan kemudian tetap kuat atau menguat, semakin kuat gitu. Yaitu al-hirsu 'alal mal, ambisi terhadap harta. Kemudian wal hirsu 'alal umur, dan hasrat untuk mendapatkan usia yang panjang. Kalau terkait dengan usia yang panjang itu sebenarnya begini, kita tahu ajal itu dekat. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah dan kita harus siap-siap. Cuma sekarang misal gini, hari ini siapa yang sudah siap? Kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehari ini siapa yang kira-kira siap? Wah itu hitung-hitung Pak. Begitu kemudian dikasih sakit baru, waduh ini. Hari ini kemudian ubannya tambah, nah, itu. Jadi itu tanda kita itu pinginnya usia kita masih berlanjut. Tetapi kata Rasulullah SAW, tapi ini konteksnya lain. Rasulullah itu menyampaikan begini, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitum fas'alullahal afiyah. Jangan kalian itu berangan-angan atau ingin ketemu dengan musuh. Cuma kalau ketemu, mintalah kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan. Sama dengan kematian, Pak. Jangan kemudian kita nantang untuk mendapatkan kematian. Wah, cik nom, rak mungkin, kuat gitu. Kemudian masih ya seperti itulah. Tapi kita tidak pingin kemudian menantang dapat kematian, kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan lain sebagainya. Cuma kita ini kalau bertemu dengan kematian itu intinya adalah siap, kan gitu. Nah, tapi kita tidak minta. Nah, karena kalau begitu kita minta, pertanyaannya tadi, kira-kira kalau kemudian hari ini didatangi malaikat, kan gitu. Atau siapa yang siap? Nah, kita kemudian hitung-hitungan. Nah, tetapi kalau datang kita dalam keadaan siap, itu yang paling penting. Nah, maka ada sebuah ungkapan yang mengatakan tentang definisi takwa. Jadi takwa itu salah satu komponennya adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Jadi takwa itu adalah tentang persiapan kita untuk menghadapi perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh itu dalam kehidupan di dunia, kita mau jalan jauh mesti siap-siap, apalagi kemudian perjalanan jauh di akhirat, kita juga perlu siap-siap. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah disinilah Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang hal itu. Manusia ini atau kita ini usia kita semakin bertambah, bukan semakin kuat. Meskipun pada fase tertentu usia kita pernah mengalami itu Bapak Ibu. Kita lahir belum bisa apa-apa, kemudian diajari oleh orang tua kita, diajari oleh guru-guru kita, diajari oleh lingkungan kita semakin kuat. Sampai kemudian pada puncaknya, masing-masing kita mengalami fase kita pada puncak usia kita. Yang tadi dari lemah semakin kuat, begitu puncak, kemudian menurun dan seterusnya. Nah, maka kalau di dalam surat Yasin itu kan kita bahas pekan yang lalu, begitu kemudian kita sampai pada fase tertentu, kita kembali lagi sebagaimana kita dilahirkan, lemah lagi, membutuhkan orang lain lagi, kan seperti itu. Nah ini pada fase kita lemah inilah ada hal yang kemudian masih terasa kuat.
yaitu di sini al-hirsu 'alal mal, keinginan untuk mendapatkan harta yang banyak. Jadi untuk mencari rezeki, untuk mencari harta ini semakin kuat. Pinginnya terhadap harta juga masih kuat. Maka Rasulullah SAW itu menyampaikan, anak Adam itu tidak akan puas terhadap harta sampai tanah itu berada di mulutnya. Kira-kira gitu nih. Jadi kalau tanah itu belum masuk ke mulut kita, atau itu ibarat meninggal, kita tipe 21 betul. Kita masih menginginkan itu. Siapa sih yang kemudian tidak ingin mempunyai harta yang banyak? Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud di sini bukan dalam artian yang positif. Artian yang positif seperti kita pingin secara perekonomian kita ini stabil atau bahkan semakin meningkat, itu wajar. Bahkan perintah agama. Karena di dalam agama itu ada syariat tentang zakat, infak dan sedekah, maka itu mendorong setiap muslim untuk menjadi orang kaya. Maka kalau kemudian ada gerakan untuk meninggalkan dunia, maka ini sebenarnya juga bertentangan dengan aturan atau dengan ajaran Islam. Ada aturan zakat kok kemudian harus meninggalkan dunia. Siapa nanti akan berzakat? Siapa yang kemudian akan bersedekah? Siapa yang akan berderma dan seterusnya? Itu akan dikuasai oleh orang-orang yang ya bisa non muslim atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita masih berambisi terhadap harta, tetapi dalam artian yang negatif. Ya, kemudian mendapatkan harta dari cara yang tidak halal. Kemudian memunculkan kesombongan, kekikiran. Kalau kita bahas kemarin itu kan, kikir itu memang perbuatan yang tidak baik. Maka ada yang namanya al-bukhlu, kemudian ada yang namanya asyuhu. Kalau bakhil, kikir dalam artian kita menahan harta kita untuk diberikan kepada orang lain, itu kikir. Tetapi kalau asyuh itu kikir tetapi kemudian ofensif. Sudah kita tidak mau nyumbang, kemudian mengatakan orang lain yang nyumbang dengan sesuatu yang negatif. Itu lebih parah lagi. Itu kan yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, sebagaimana di sini saya sampaikan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kemudian tanda syariat Islam atau Islam kita ini mendorong kita untuk mendapatkan harta yang banyak? Ya, contoh paling mudah itu doa kita dari kita kecil diajari doa itu sampai hari ini, doa yang tidak pernah kita tinggalkan, itu menunjukkan itu. Kita selalu berdoa kepada Allah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Faktor yang pertama ini saja sudah menunjukkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami hidup yang baik. Ya, hidup yang baik di dunia itu salah satu tandanya ya tadi kesejahteraan, kemudahan untuk mencari rezeki. Itu kan tandanya seperti itu. Ya, terus caranya seperti apa? Kita kemudian diberikan kesehatan untuk bekerja. Alhamdulillah kita bisa melewati pandemi ini. Kan seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat yang baik. Ya, karena kita ingin akhirat yang baik, maka kita kemudian beribadah, beramal soleh. Kemudian waqina adzabannar. Ini juga jangan sampai lupa. Dijauhkan dari api neraka. Artinya kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Ada sebenarnya istilah ini, kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari sisi dakwahnya memang pas. Tetapi kalau ini kemudian kita telan mentah-mentah sebenarnya juga berbahaya.
bahwasanya orang yang berdosa itu selama dia tidak musyrik dia tetap masuk surga, kan gitu. Nah, tuh cuma kemudian tahapannya dia mampir dulu, Pak. Mampir dulu ke neraka. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang mampir. Itu dari satu sisi serak popo lah, mampir-mampir sitik, stilut rak popo, sing penting mlebu swarga. Nah, cuma ini akhirnya kemudian tidak mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal yang dosa kemaksiatan tadi. Saya juga ternyata baru dapat istilah STMJ itu. Sholat terus, maksiat jalan gitu. Jadi dapat istilah baru itu. Jadi dari sisi dakwah iya bagus. Karena apa? Ketika kita mengatakan ada orang yang berdosa, kemudian di satu sisi dia masih melaksanakan aturan agama ini, kemudian kita katakan, oh nggak boleh kamu nanti ibadahmu ditolak. Wah, akhirnya malah ditinggalkan semua, malah repot. Maka dari sisi dakwah, dari sisi kita mengajak orang lain, ya sudahlah nggak apa-apalah, tapi sholatnya jangan ditinggalkan. Sedekahnya ya, kalau sudah menang nanti sedekah jangan lupa. Jadi nanti kalau keluar sedekahnya, infaknya jangan ditinggalkan. Itu dari sisi dari satu sisi kita mengajak baik. Karena siapa tahu dari rajinnya atau dia tidak meninggalkan sholat, kemudian dari sebagian apa yang dia peroleh meskipun dari yang tidak baik masih disisihkan, itu kemudian suatu saat menjadikan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Iya. Tetapi kalau kemudian ini menjadi pembenaran kita melakukan dosa di satu sisi kemudian melakukan ibadah dan amal soleh, wah, ini kalau kemudian bakbuk mending, Pak. Nah, jadi kalau bakbuk nggak apa-apa, tapi kalau kemudian nggak bakbuk, malah rugi, repot itu. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ambisi terhadap harta. Dan ini sebenarnya bisa kita lihatlah. Tidak sedikit yang kemudian ya alhamdulillah kalau kita usia semakin nambah, kemudian rezeki masih lancar, kemudian dimudahkan untuk ibadah, amal soleh juga tidak ketinggalan, kita patut bersyukur kepada Allah. Tapi na'udzubillahi min dzalik, ketika rezeki sudah dimudahkan oleh Allah tetapi ibadah ditinggalkan, berbuat baik kepada orang lain tidak. Orang memandang itu orang maksiat tapi rezekinya lancar terus. Nah, itu padahal dalam istilah agama istilahnya istidraj. Nah, dia terus diberi sama Allah. Sama seperti Fir'aun. Khawatirnya seperti Fir'aun. Sudah sampai pada puncaknya semua. Kemudian mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Dibukakan oleh Allah itu Laut Merah itu, Nabi Musa dan Bani Israel selamat, Fir'aun jalan di tengah lautan, kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Di saat akhir itu dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Kasep. Nah, itu loh hal-hal yang kita ingin hindari dari akhir kehidupan kita. Maksiatnya luar biasa, kita mengharapkan di akhir kehidupan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak semudah itu. Ya. Jadi itu ambisi terhadap harta. Apalagi ini pandemi. Ketika pandemi ada yang kemudian hartanya semakin banyak juga diperlihatkan oleh kita. Kan kemarin kan ada survei nggih. Selama 2 tahun pandemi ini, kemudian di saat yang lain menurun, kemudian ada yang kemudian bertambah berlipat-lipat. Itu yang dilaporkan. Yang nggak dilaporkan, semakin banyak. Gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang keinginan usia kita semakin panjang. Ya tadi saya sampaikan sejak awal. Ya
kehidupan kita, umur itu tidak ada yang tahu. Semua rahasia Allah. Yang kita lakukan adalah persiapan. Tidak ada yang lain. Apa yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah kata-kata hikmah itu dikatakan, itu yang poin 5 itu ada yang salah ya. Jadi yang poin 5 itu i'mal lidunyaka harusnya, tapi ini lidanyaka, salah itu. Jadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Itu juga kurang. Tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Jadi kalau kita bekerja ya bekerja untuk jangka panjang. Bukan bekerja untuk hari ini, kemudian besok pikir sesuk gitu. Tetapi bekerja itu juga untuk jangka panjang. Kemudian itu untuk dunia, tetapi terkait dengan akhirat, kita ini beribadah seakan-akan kita akan dipanggil oleh Allah keesokan harinya. Artinya persiapan kita juga kuat. Nah, persiapan kita semakin baik. Bukan cik suwe, durung pensiun. Ini bagi yang pensiun kan. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa saya mungkin waktunya masih panjang biar kita buat untuk sharing, untuk yang tidak harus tanya jawab, mungkin ada yang menambahkan terkait dengan hikmah kita berada di awal tahun ini, apalagi kemudian kita sebentar lagi ya tidak terasa waktu itu berjalan cepat. 3 bulan lagi kita bertemu dengan Ramadan. Nah, persiapan kita kemudian seperti apa? Ini ada sebuah kisah. Jadi kisah salah seorang. Jadi ada kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi kisah seorang Umar bin Abdul Aziz. Jadi suatu ketika beliau ini didatangi. Jadi ketika beliau sudah diangkat menjadi khalifah, itu banyak dari daerah-daerah itu datang. Mereka datang kemudian menyampaikan apa yang terjadi di daerahnya masing-masing. Kemudian ini ada sebuah kabilah. Mereka datang. Begitu datang di hadapan Umar bin Abdul Aziz, kemudian beliau mengatakan, "Siapa juru bicaranya?" Siapa juru bicaranya? Begitu kemudian juru bicaranya maju, ternyata yang maju itu masih terlihat sangat muda. Terlihat sangat muda. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, apa tidak ada yang lebih sepuh, yang lebih tua untuk menyampaikan apa yang ada di kabilah kalian? Apa tidak ada yang lebih tua? Maka kemudian anak itu juru bicara itu kemudian mengatakan, wahai khalifah, seandainya segala sesuatu itu dilihat dari usia, dilihat dari sisi usia, maka sebenarnya panjenengan tidak layak menjadi khalifah, karena masih ada yang lebih sepuh dari panjenengan. Nah, seperti itu. Setelah itu kemudian ya sudah silahkan. Nah, ini ada sebuah hikmah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian bagaimana kita mengisi usia itu dengan sebaik-baiknya, itu adalah pilihan hidup kita. Kalau usia ini pemberian dari Allah, tapi mengisi usia yang kemudian Allah berikan itu pilihan kita. Apakah kita isi dengan yang baik, ataukah kemudian kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ketika kita mengisi dengan yang baik, maka insya Allah kita akan memetik hasilnya dengan yang baik pula. Karena kebaikan itu pasti akan bermanfaat. Tidak ada kebaikan yang tidak bermanfaat. Meskipun ada yang bermanfaat dalam waktu dekat, ada yang bermanfaat ditunda oleh Allah dalam waktu yang kita tidak tahu kapan waktu itu yang tepat untuk keadaan kita. Saya rasa seperti itu. Monggo Bapak Ibu sekalian.
kalau ada yang ingin kita bicarakan di tempat ini, wallahu a'lam. Innalillahi wa inna ilaihi Assalamualaikum. Terus saya ke
Dari pertama pertanyaan itu bikin deg-degan itu. Terakhir pertanyaannya apakah tuyul itu ada? Kira-kira ada nggak Pak? Makanya saya tanya dulu. Nah itu bagi yang mengatakan ada pernah melihat? Saya takut pernah Pak? Nggak bisa kelihatan. Sinetron ya. Nah, itu. Jadi Jadi Bapak Ibu sekalian, ini namanya jin, iblis, setan itu ada. Nah, itu yang pasti ada. Maka kalau ada yang seperti ini, kadang-kadang saya tanya, panjenengan percaya pernah melihat? Wah itu pernah di mana? Sinetron atau kemudian TV. Maka non sewu tidak ada tendensi apapun. Kalau dulu itu pernah ada tayangan yang ini yang menghubungkan antara dunia luar dan dunia gaib. Satunya merasakan dunia gaib, ditransfer ke orang yang bisa melukis, kemudian dia melukis. Pernah ya? Nah, itu saya beberapa kali nonton, itu mesti dalam hati saya seperti ini. Mesti setannya begini. Imajinasi. Dan itu bukan hampir, pasti ketebak, Pak. Jadi kalau perempuan mesti rambutnya panjang, kemudian pakai bajunya putih, nggak ada yang seksi itu. Kemudian kalau dia gendruwo mesti matanya satu, kemudian ada taringnya dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat, kita baca di komik-komik ketika kecil. Mesti seperti itu. Kalau ular ya ularnya ya bentuknya kurang lebih seperti itulah. Ya, itu yang ada di sekitar kita. Jadi yang memang harus kita imani itu ada. Nah, kalau terus terang kalau tuyul itu saya apakah waktu itu melihat dengan melihat benar atau samar-samar, itu waktu kecil ya semi melihat, itu pernah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu yang pertama yang harus kita yakini, makhluk halus ada, sebagaimana kita meyakini adanya malaikat. Nah, kemudian apakah kemudian makhluk seperti itu kemudian bertugas atau ada yang bertugas untuk hal-hal seperti itu? Ada. Wong di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan setan dan teman-temannya digunakan untuk memisahkan suami istri aja ada, kan seperti itu. Kemudian untuk kisah Nabi Musa menjelaskan itu, yang keluar dari yang dilakukan tukang sihir itu hanya halusinasi, tongkat menjadi ular. Begitu kemudian Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya yang betul-betul ular, itu kemudian hilang. Halusinasi yang ada pada orang yang melihat, kan seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti itu digunakan, dipakai untuk kepentingan tertentu. Itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian apakah tuyul, ya kita mengatakan nek sing jipuk duit tuyul kan gitu. Sing meden-medeni jenenge kan gitu. Padahal boleh jadi tuyul itu ketika gede juga medeni. Sayangnya tuyul itu cilik kan. Jadi begitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi tugasnya ada, dipakai oleh manusia untuk melakukan seperti itu, iya ada. Artinya manusia yang melakukan seperti itu, manusia bersekutu dengan itu. Yang ketiga, apakah kemudian uang kita diambil atau kehidupan kita diganggu dengan hal-hal seperti itu? Boleh jadi. Jadi boleh jadi. Tetapi sebelum kita mempercayai hal itu, kalau saya, jadi begini Bu,
Pertama boleh jadi itu diambil, tapi kalau saya begini, coba kemudian dicek terlebih dahulu. Kita non sewu, apalagi semakin sepuh, kadang-kadang keselip, atau kemudian kemudian ngambil kemudian jatuh. Alternatif seperti itu terjadi. Atau macet ngambilnya itu kurang mungkin. Iya, itu boleh jadi. Artinya banyak hal yang kemungkinan hal-hal seperti itu terjadi. Dan ini baik orang tua atau saya sendiri di keluarga juga kadang-kadang seperti itu. Tapi akhirnya ketemu. Selama kita itu kalau kita percaya dengan hal seperti itu, uang kita hilang dengan hal-hal seperti itu, boleh jadi uang kita akan hilang dengan seperti itu. Tapi kalau kita tidak yakin kita diganggu dengan hal seperti itu, insya Allah kita dihindarkan dengan hal-hal seperti itu. Saya masih meyakini selama kita masih melaksanakan ibadah dengan baik, kemudian berbuat baik dengan orang, kemudian hal-hal seperti itu tidak kita yakini dalam artian masa orang beribadah diganggu sama makhluk seperti itu, insya Allah hal-hal itu akan dijauhkan. Kalaupun itu terjadi, maka bagaimana kemudian kita memperbaiki diri dan mengobati hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Nggih, saya rasa begitu nggih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam. Itu dicek ulang, dan teknik coro guru saya kepengen nomor duitnya sampean orang di kareti dengan talane karet bisa hilang berarti tuyul dan sirah. Bangsa-bangsa itu harus buka karet kemudian kuat mobil. Betul. Dan kemungkinan mulai dengan kayak kocok. Jadi kita coba orang tua gitu. Yo dikarantin dia enggak mau. Jangan gitu loh ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua, manfaat di dunia wal akhirah. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta